Sebelumnya, dengan Wang Li menghancurkan kanker yang tersembunyi dalam seni pembantaian surgawi, dia akhirnya memutus rantai tak kasat mata yang selama ini mengikat hidupnya. Bom waktu yang diam-diam ditanam oleh Tian Yuzi dan berhasil mendapatkan kebebasan. Namun kebebasan itu hanya berlangsung sekejap. Di kejauhan, di balik lapisan langit yang tak terlihat oleh manusia biasa, Tian Yuzi langsung merasakan perubahan itu. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi dingin dan mengerikan. Matanya memancarkan niat membunuh yang membukukan jiwa. Dia memutuskan mengajak leluhur darah dan Ling Tianhao untuk membuka gerbang roh laut iblis timur lebih cepat dari rencana untuk memburu Wang Ling sampai mati. Begitu gerbang itu terbuka, seluruh laut iblis timur akan menjadi medan pemburuan dan Wang Ling akan menjadi mangsa yang harus dibantai tanpa ampun. Setelah menghilangkan bahaya di tubuhnya, Wang Ling kembali mendengar suara wanita dari gulungan misterius. Kali ini suaranya dipenuhi permohonan dan kesedihan, meminta Wang Ling turun. Awalnya Wang Ling berkata tidak dapat membantunya, namun kata-kata wanita itu langsung mengguncang hatinya. Dia mengaku mengetahui asal-usul manik penelan surgawi dan cara membangkitkan limuan. Wang Ling sangat terkejut. Dia tidak menyangka rahasia terdalamnya diketahui orang lain. Meski belum yakin akan kebenarannya, harapan yang muncul membuatnya tak ragu lagi. Dia segera melesat turun menuju dasar jurang pasang surut seperti meteor, menggenggam erat gulungan misterius itu. Seakan yang ia pegang bukan sekedar gulungan, melainkan harapan untuk menghidupkan kembali wanita yang ia cintai. Di dasar jurang, Wang Li menemukan pusaran air raksasa di sebuah koridor, memancarkan gaya hisap yang lembut namun misterius, merupakan susunan teleportasi kuno. Saat Wang Li menatapnya, kekuatan misterius dari gulungan memasuki tubuhnya dan berkumpul di matanya. Dalam sekejap pandangannya menebus pusaran. Di baliknya terbentang langit berbintang dengan planet kultivasi tak terhitung jumlahnya, seolah membuka gerbang menuju dunia lain. Wanita di dalam gulungan itu kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia berasal dari sistem bintang Al-Heaven, sebuah wilayah yang bahkan tidak tercatat dalam ingatan Wang Li maupun Tusi. Dia menceritakan legenda tentang wilayah surgawi, tempat suci para kultivator di seluruh alam semesta yang telah lenyap bersama waktu. Yang tersisa hanyalah 4 jalur kuno menuju tempat itu, yang kemudian dikenal sebagai 4 alam surgawi: angin, hujan, guntur, dan petir. Di atas sistem bintang Al-Heaven berdiri alam surgawi petir. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, manik penelan surgawi bukan berasal dari sistem bintang aliansi. Manik itu pertama kali muncul di sistem bintang Al-Heaven. Dan saat kemunculannya, semua kultivator puncak di sana merasakan kehadiran domain surgawi kuno yang telah lama hilang dan menyebabkan mereka gila untuk mendapatkannya. Namun pada akhirnya manik ini menghilang secara misterius. Adapun jiwa limuan, leluhurnya dapat membantunya, asalkan Wang Li membawanya pulang ke kampung halamannya. Wanita itu akan meminta leluhurnya untuk membantumu menghidupkan kembali limuan. Tatapan Wang Li berubah menjadi dingin. Dia sadar wanita ini jelas ingin memancingnya dengan menggunakan kekasihnya untuk masuk ke dalam sistem bintang Al-Heaven. Tapi Wang Li dengan tenang bertanya, "Kau termasuk sekte mana di sistem bintang Al-Heaven?" Wanita itu berkata tidak ada sekte di sana, hanya ada keluarga kultivasi. Keluarganya adalah keluarga siang di planet Doling. Wang Ling berkata, "Aku khawatir aku tidak bisa melewati pusaran ini dengan tingkat kultivasiku saat ini." Wanita itu dengan lembut berkata, "Kamu memiliki manik yang mampu menebus langit, jadi kau bisa lewat."
Wang Ling tidak bisa membuang waktu lagi. Dia langsung terbang ke atas karena sadar wanita ini memiliki niat tersembunyi dan mencoba memanipulasinya. Apalagi dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya dan mengetahui rahasia terbesarnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Adapun mengenai leluhur keluarga Siang yang dikatakan mampu membangkitkan One Earth, Wang Ling tidak peduli apakah itu benar atau sekedar tipu daya. Ia akan memastikan semuanya sendiri. Dia bertekad pergi ke sistem bintang Al-Heaven, tetapi tanpa membawa sisa jiwa wanita itu bagaikan bom waktu. Selama rahasia manik penelan surgawi tetap tersembunyi, dia dapat menghindari bahaya yang tak perlu. Kemudian, Wang Ling menyegel paksa gulungan misterius di celah dinding jurang, menguburnya untuk selamanya. Setelah itu, ia membentuk formasi pedang 7 bintang, dan dengan dorongan energi yang kuat dia melesat ke atas, menebus arus jurang yang ganas. Di tengah perjalanan, Wang Ling teringat bahwa token King Ling masih berada di tangannya. Selama kunci ini tidak jatuh ke tangan orang lain, bahkan Tian Yuzi dan para kultivator kuat lainnya tak akan mampu membuka gua yang sebenarnya. Begitu Tang Lan memberitahu mereka bahwa token King Ling berada di padanya, Wang Ling mungkin sudah jauh menuju bintang Al-Heaven. Dan suatu hari nanti ketika tingkat kultivasinya menyamai Tian Yuzi, dia akan kembali untuk membuka rahasia gua itu dengan tangannya sendiri. Akhirnya Wang Ling keluar dari pintu masuk jurang. Di sana nyamuk raksasanya menunggunya dengan kegembiraan yang jelas. Tanpa ragu Wang Ling menaiki peliharaannya itu dan meninggalkan jurang pasang surut. Namun sebelum benar-benar pergi, indera ilahinya melihat berbagai adegan di luar pintu keluar. Di tengah pertempuran antara Zoe dan Tang Lan, seorang kultivator pria dan wanita turun dari pintu keluar negara iblis api. Kedua orang ini terlalu kuat. Dalam sekejap, Tang Lan dan Zoe dengan mudah ditangkap. Tetapi tampaknya keduanya tidak memiliki niat jahat. Bahkan saat melihat Zoe, mata pria itu menunjukkan kesedihan dan nostalgia. Alih-alih keluar, Wang Ling berbalik arah menuju pintu masuk jurang pasang surut. Sekarang Wang Ling bisa menyatu dengan gaya hisap. Lokasi manapun bisa menjadi jalan keluar. Tetapi ribuan nyamuk mengikuti dan berteriak dipenuhi kesedihan melihat raja mereka akan pergi. Wang Ling juga melihat peliharaannya mengungkapkan kesedihan yang dalam juga tak tega. Jadi dia akhirnya memasukkan kawanan nyamuk yang tersisa ke dalam tas penyimpanannya. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan sebuah kristal dan cahaya terpancar mengelilingi tubuhnya sebelum dia menghilang. Wang Ling keluar dari gua Kaisar King Ling dan kembali ke suku pemurnian jiwa. Semua anggota suku dipenuhi kegembiraan membungkuk. Lalu Sisan dan Ouyang Hua dipanggil. Setelah meninggalkan beberapa perintah dan metode kultivasi, dia bahkan mengajari Sisan bagian kedua dari kultivasi klan iblis raksasa. Wang Ling akhirnya pergi meninggalkan suku. Di kota iblis surgawi, di dalam kediaman Jenderal Iblis Xi Xiao duduk bermeditasi dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga sedang berkultivasi. Kekuatannya kini telah pulih hingga tahap pertengahan kekuasaan. Tak lama kemudian keduanya membuka mata. Xi Xiao dengan tenang berkata bahwa dia akan menemui Kaisar Iblis dan merekomendasikan Chen Tao sebagai Jenderal Iblis. Setelah itu Chen Tao akan diberi kesempatan berkultivasi di Danau Naga, tempat suci yang mampu mempercepat kemajuan kultivasinya. Kini Xi Xiao telah menjadi wakil panglima tertinggi. Dengan nada sombong dia menegaskan bahwa posisi itu seharusnya sudah menjadi miliknya sejak lama, seandainya Mo Lihai tidak merebutnya dengan cara licik. Dia bahkan mengejek Wang Ling, menyebutnya rendahan dan pengecut, tidak muncul selama perang melawan negara iblis api, dan baru datang ketika semuanya hampir berakhir.
Dengan dingin si Xiao berkata jika Wang Ling tidak menghilang saat itu, dia sendiri yang akan membunuhnya. Namun tepat setelah kata-kata itu terucap, sebuah suara ejekan terdengar dari luar. Si Xiao terkejut ketika melihat sosok yang berdiri di sana. Matanya langsung berubah menjadi dingin. Wang Ling masih hidup. Niat membunuh memenuhi pandangannya. Berani sekali kau menerobos rumahku. Pergilah dalam 3 tarikan nafas atau mati. Wang Ling melangkah turun dengan tenang dan berkata datar. Dulu aku berjanji pada seseorang untuk mengambil nyawamu. Hari ini aku datang untuk menepati janji itu. Kata-kata itu langsung memicu amarah si Xiao. Tubuhnya bergerak seperti bayangan melesat ke depan. Tangannya membentuk segel dengan cepat bersiap melepaskan mantra tirani. Namun sebelum mantranya sempat dilepaskan, bayangan hitam dari penjaga surgawi di tingkat Yin yang tiba-tiba muncul dari tanah dan melesat secepat kilat menuju si Xiao. Dalam sekejap, kekuatan hidupnya dihancurkan sepenuhnya. Mata si Xiao dipenuhi ketakutan, keringat dingin mengalir di dahinya. Tubuhnya berhenti di tengah langkah, lalu roboh ke tanah dalam posisi tersungkur. Matanya masih terbuka lebar, dipenuhi kebencian dan niat membunuh, namun jiwanya telah lenyap meninggalkan tubuh yang tak bernyawa. Setelah membunuhnya, Wang Ling pergi sembari memperingatkan Chen Tao untuk berhati-hati pada Tian Yunzi. Di luar gerbang roh laut iblis timur, para kultivator terkuat berkumpul. Tian Yunzi, Lin Tianhao dan leluhur darah, serta 7 atau 8 tetua berdiri diam menatap gerbang kuno itu. Mereka bersiap membukanya puluhan tahun lebih cepat dari rencana. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Tian Yunzi tiba-tiba diliputi kegelisahan setelah menyadari segel yang ia tanam pada Wang Ling telah dihancurkan secara paksa. Leluhur darah juga merasakan bahaya mengancam putrinya. Sementara Lin Tianhao tenggelam dalam duka setelah 9 dari 12 lampu kehidupan pedang Daoluo padam. Tanpa mereka sadari, kegelisahan 3 kultivator agung itu berasal dari satu orang saja, Wang Ling. Saat Lin Tianhao mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan ke gerbang kuno, bukan hanya gerbang yang bergetar, seluruh negeri roh iblis berguncang. Langit yang semula cerah berubah gelap. Awan bergejolak liar membentuk pusaran raksasa yang menutupi cakrawala. Dari dalam pusaran itu, energi pedang meledak dan menyapu langit, sementara 7 cahaya pelangi turun seperti hukum dari langit. Seluruh 9 negara roh iblis bergetar, tangisan memenuhi bumi. Para iblis kuno keluar dari tanah suci mereka dan menatap langit dengan ekspresi suram. Bahkan Bai Luo hanya melirik sekilas sebelum mengibaskan lengan bajunya dan menghilang. Kemudian 3 kultivator monster tua kuno muncul dari dalam pusaran. Di langit, Lin Tianhao berdiri dengan jubah hijau berkibar, memandangi dunia di bawahnya seperti penguasa yang turun dari langit. Dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, dia meraung, "Tanglan, keluar dan temui aku." Suaranya menggelegar seperti guntur, menyapu seluruh negeri roh iblis. Tanah retak, gunung bergetar, dan dalam sekejap seluruh dunia iblis mendengar panggilannya. Leluhur darah mengerutkan keningnya. Indera ilahinya menyapu seluruh negeri roh iblis, tetapi tidak menemukan jejak putrinya. Bahkan setelah menggunakan teknik khusus untuk menemukan keberadaannya, ini menyebabkan leluhur darah semakin gelisah tak karuan. Tian Yunzi mengangkat tangan kanannya dan mulai menghitung untuk meramalkan masa depan. Ekspresi Lin Tianhao suram. Dia menyebarkan indera ilahinya dan tiba-tiba bertabrakan dengan 2 indera ilahi yang lebih kuat. Lin Tianhao muntah darah dan tubuhnya terhuyung mundur. Kemudian pasangan awan surgawi Wang Wei dan Hu Juan muncul. Wang Wei dengan tenang menatap Lin Tianhao dan kawan-kawannya. Ketika pandangannya tertuju pada Tian Yunzi, matanya masih tertutup.
Wang Wei tersenyum. Para rekan kultivator sudah lama tidak bertemu. Lin Tianhao tanpa basa-basi meminta untuk menyerahkan Tang Lan. Ada pertanyaan penting untuk ditanyakan. Wang Wei mengeluarkan Tang Lan dan Cheng Long dari tas penyimpanannya. Saat Cheng Long melihat Lin Tianhao, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berlutut dengan air mata di matanya dan berkata bahwa Tang Lan telah mencelakai semua adik seperguruannya. Ekspresi Tang Lan tetap netral. Dia hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Juan seolah-olah dia adalah seorang budak tua. Lin Tianhao menatap Tang Lan tajam. "Tang Lan, kau sungguh berani." Namun Tang Lan mengajukan pertanyaan apakah telah membunuh salah satu murid sekte pedang Doluo. Cheng Long menatap Tang Lan dengan ganas. Sekarang setelah gurunya ada di sini, dia merasa berkuasa dan berteriak, "Meskipun kau tidak membunuh kami, kau menjebak kami dalam kabut ungu. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin adik-adikku bisa mati?" Tang Lan tertawa, mengakui menjebak mereka untuk tujuan mendapatkan token. Lin Tianhao menatap Tang Lan dengan niat membunuh. "Tang Lan, di mana tokennya?" Tang Lan bersumpah demi puluhan ribu tahun kultivasinya bahwa token itu tidak ada di tangannya, tetapi berada di tangan Wang Lin dan juga membunuh para murid sekte pedang Doluo. Pada saat itu juga, Tian Yuzi tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menebus ke arah timur. Dia ingin pergi. Indera ilahinya langsung mendarat di pintu masuk jurang pasang surut, lalu menebus hingga ke dasar jurang yang gelap. Di sana Wang Lin sedang bergerak. Dia sudah merasakan pengawasan itu tanpa ragu. Dia menyatu dengan daya hisap jurang dan melesat turun lebih cepat. Lin Tianhao dan pasangan awan surgawi pun terkejut. Mereka menyebarkan indera ilahi mereka dan melihat jauh ke dalam jurang pasang surut. Wang Li membentuk formasi pedang 7 bintang terbang keluar. Formasi itu berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya semakin cepat seperti meteor jatuh. Saat melihat formasi itu, wajah Lin Tianhao langsung berubah murka. Indra ilahi Lin Tianhao, Tian Yuzi, dan leluhur darah mengejar Wang Lin tanpa ampun. Berbagai serangan ilahi ditembakkan untuk menghentikannya. Namun Wang Lin bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Wang Lin menginjak pusaran air, lalu berbalik dan menatap dingin semua orang sebelum perlahan tenggelam ke dalamnya. Sosok Wang Li memasuki pusaran. Indra ilahi leluhur darah menatap Wang Li dan ekspresinya sangat suram. Baru saja dia merasakan aura Yao Sisu pada Wang Li sedang berjuang minta tolong. Dia berteriak, "Di mana putrinya?" Namun Wang Lin tidak menjawabnya, tetapi sebelum menghilang dia membocorkan bahwa bukan hanya ada 3 gua palsu, tapi 4. Para monster tua terkejut mendengar ini dan pandangan mereka langsung terkunci pada leluhur darah. Leluhur darah berkata jujur memang ada gua keempat, tetapi itu sudah ditentapi oleh Wang Ling. Karena situasinya sudah berubah, maka rencana mereka juga berganti. Apalagi mereka tahu pusaran air mengarah pada sistem bintang Al-Heaven, tetapi kekuatan di dalam pusaran itu terlalu besar dan tidak tahu Wang Ling memiliki harta apa dapat memasukinya. Lin Tianhao dan leluhur darah akhirnya sepakat untuk mengirim Tang Lan untuk menangkap Wang Ling. Adapun Tian Yuzi menatap pusaran dalam diam dan matanya memancarkan cahaya misterius. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Dan akhirnya perjalanan baru Wang Ling dimulai.